reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got your right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Maybe I really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? Tetap semangat buat lanjutin nanti UN-nya. Setelah itu masuk PTN, semoga masuk PTN yang diinginkan dan bisa berkarir untuk Tuhan. Amin. Sukses ngadepin ujian nasionalnya. Habis itu nanti pas sudah tahu hasil pengumumannya, gue berharap itu pengumuman yang terbaik buat mereka. Apa yang udah mereka dapat itu jadi bekal mereka untuk nanti di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terus habis itu jangan lupa untuk main ke Depul juga ke kita sama yang terakhir sih yang paling penting, jangan pernah putus komunikasi. Harus ikuti jalan Tuhan terus. Masa depan kalian tuh masih panjang. Kalian tuh bisa jadi teladan lagi buat adik-adik kelas kalian lagi selanjutnya. Ntar waktu semoga aja kalian masuk ke PTN masing-masing yang kalian mau. Kalian sukses. Kalian bisa ngerjain soal semua UN itu dengan sepenuh hati, supaya lancar. Pokoknya semuanya semua di tangan Tuhan, karena Tuhan pasti punya rencana terbaik buat kalian. Ntar di dunianya yang baru tetap jadi berkat, tetap jadi terang, tetap jadi garam buat teman-temannya. Ambil pengalaman di sini itu ambil pengalaman yang baik di sini dan lakukan nanti di dunia yang baru. Sukses buat ngadepin UN nanti. Terus pas udah lulus jangan lupa sama Rockris 80, sering main, sering ngumpul, tetap berkomunikasi sama anak Rockris 80, nggak miskomunikasi. Semoga lulus dengan nilai yang terbaik, terus bisa masuk PTN yang dimauin. Terus jangan lupa sama adik-adik kelasnya yang ada di Depul, terutama adik kelas yang ada di Rockris. Terus jangan putus komunikasi. Dah, itu doang. Sukses ujian nasionalnya. Jangan lupa sama adik-adik kelasnya yang di 80, sering-sering main ke Depul. Terus nanti kalau udah masuk PTN yang diinginkan, amin. Jangan ngerubah sifatnya yang ada di Depul. Terus semakin terus taburkan firman-firman Tuhan di mana-mana. Kelas 12, semoga saat lulus nanti dia main-main ke Depul terus, nggak lupa sama adik kelasnya, dan
semoga dapat nilai ujiannya itu yang terbaik dan bisa masuk PTN yang diingini. Pesan yang pertamanya, sukses UN-nya, sukses masa depannya. Nanti kalau misalkan nilai UN-nya udah keluar, untuk mengucap syukur apapun yang udah keluar hasilnya, karena itu tuh yang udah terbaik dari Tuhan. Pesan buat kelas 12, semoga nanti kalau nilai UN-nya udah keluar, terus habis itu udah daftar ke PTN yang diinginkan, jangan jadi sombong, terus mengucap syukur sama Tuhan, karena nilai UN yang udah dikeluarin itu tuh udah jalannya Tuhan, kalian mau ditempatin di mana. Terus habis itu juga jangan pernah nyerah ya. Oh ya, jangan lupa juga main-main ke 80 juga. Terus habis itu jangan miscommunication lah sama adik-adik kelasnya yang di 80. Yang pertama Hebrew, yang kedua CR, yang ketiga KKD. KKD yang pertama, terus yang kedua Kak Hebrew, yang ketiga siapa ya? KKD, ER udah Hebrew. Kayak gini tak. Pertama Rexo, pokoknya Rexo yang yang semenjak Natal tahun lalu sikapnya berubah, tapi tetap the best lah kalau bawa khotbah. Terus yang kedua CR, kalau nggak ada CR gue nggak bisa ngeliat tuh chord yang lama jadi baru, gue bisa ngupgrade kemampuan gue dari dia. Yang terakhir KKD yang selalu ada buat gue. Yang pertama itu Kak Hebrew, berkesannya Kak Hebrew, soalnya dia dia orangnya kocak, dia orangnya komuk juga. Nah terus yang kedua Kak Rexo juga, dia orangnya kalau bahasa teduh juga bagus walaupun ayatnya panjang. Yang ketiga Rade, dia tuh paling wow lah. Pertama Kak Hebrew, alasannya dia alasannya karena dia kocak, terus gak jelas, terus ya gitulah. Terus kedua itu Kak Griffith itu banyak ngajarin gua tentang kehidupan, terus banyak ngajarin tentang bahasa Inggris juga. Dan yang ketiga itu Kak CR. Kenapa CR? Karena dia yang kadang ada selalu ngebantu gua di saat gua susah. Gitu aja sih. Kakak kelas yang paling berkesan, yang pertama itu KKD, soalnya dia itu kakak kelas yang bisa nerima curhatan gua. Terus yang kedua itu Kak Hebrew, soalnya dia lucu, nggak lucu sih, kocak. Terus ketiga siapa ya? KCR deh, KCR. Udah itu doang. Yang pertama Kak Krisdayana, dia sering jadi ojek gue. Terus baik juga lah, sering nampungin curhat orang juga. Yang kedua Kak Hebrew, orangnya kayak punya dunia sendiri sih. Udah itu aja. Kakak kelas yang paling berkesan, yang pertama KKD, dia itu karena dia itu yang ngajakin gua masuk Prokris. Terus KKD itu orangnya asik dan ya itulah. Yang kedua Kak Hebrew itu enak, orangnya kocak, komuknya juga bikin orang ngakak gitu lah. Yang ketiga itu Kak Rexo, ya dia itu orangnya baik gitu, terus asik kalau diajak ngajak jalan gitu. Pertama itu Kak Rade, soalnya dia lucu, ya ampun. Oh iya. Dia lucu, dia tuh ya bisa jadi bahan
ini kan. Tapi dia baik kok, walaupun udah dia rendah hati gitu deh. Tapi dia lucu banget ya, bisa diejek gitu tapi nggak marah. Ya udahlah. Nah, yang kedua itu kakak adek, terus soalnya dia apa ya, baik kah gitu. Terus yang ketiga Arekso, soalnya dia orangnya dewasa. Oke, dah. Terus habis itu kalau kelas yang paling berkesan sih, yang paling berkesan yang pertama kali itu sebenarnya kakak adek. Soalnya awal-awal gua mos itu gue dibilangnya rusuh, iya gitu. Tapi lucu sih orangnya. Terus gue dibilangnya sama Keja sama Christian, dan gue tuh dibilangnya udah kayak trio rusuh, nggak tahu kenapa, tapi lucu juga sih orangnya. Terus suka dengerin curhatannya gue juga, suka gosip juga. Terus habis itu KCR, gue suka aja gitu ngeliatin kalau misalnya dia lagi kayak main gitar. Oh ya juga Kak Ebru tuh kalau lagi main gitar sama KCR bagus juga kalau lagi duetnya. Udah sih gitu aja pesan-pesannya. Rockris itu yang jelas kumpulan orang-orang Kristen ya semuanya. Terus kalau alasan gue masuk kapan gue masuk Rockris? Gue masuk Rockris tuh waktu pertama kali bener-bener diajakin siapa yang mau masuk Rockris. Rockris itu menurut gue sih perkumpulan anak-anak Kristen di Depul. Nah, masuk Rockris tuh waktu pertama kali diajakin sama kakak-kakak kelasnya buat siapa yang mau ikut Rockris. Rockris itu pendekannya rohani Kristen, perkumpulan orang Kristen di suatu sekolah. Rockris itu kayak keluarga kedua sih buat gue, karena di situ gimana sih diajarkan untuk saling mengasihi. Yang kedua, gue masuk Rockris itu dari awal masuk, dari waktu disuruh milih ekskul, gue udah langsung milih Rockris. Rockris itu menurut saya adalah perkumpulan organisasi anak-anak SMA 80 yang beragama Kristen. Kapan masuk Rockris? Pertama kali saya masuk Rockris itu pada saat saya kelas 10. Rockris 80 itu kayak keluargaan. Rockris di Depul tuh ya keluarga. Ya, terus kapan masuk Rockris? Pergantian ketua jadi yang angkatan 28. Terus ingat gue masuk Rockris awalnya tuh nyari kakak kelas yang Kristen, cakep, baik, kaya gitu kalau boleh. Kesan di Rockris apa ya, keren, bagus. Habis itu anak-anaknya juga asik. Pesan buat Rockris juga biar kedepannya bisa lebih bagus dari apa yang gue kerjain sih. Habis itu thanks banget buat adik-adik kelas yang udah bantu. Terus niat masuk Rockris tuh lebih mengenal lagi Tuhan di dalam persekutuan. Kesan di Rockris sih senang, terus keren, anak-anaknya juga ya lebih terbuka. Kesan gue buat Rockris kedepannya ya lebih ditingkatin lagi kerjasamanya, perkumpulannya ada. Thanks buat Rockris. Kapan masuk Rockris? Masuk Rockris gimana sih? Pas diajakin ke Ade ya kalau nggak salah. Atau nggak pas diajakin ke Juni juga kayak gitu. Niat masuk Rockris karena waktu itu nggak ada eskul. Jadi nggak tahu eskul apa, gue Kristen ya udah gue masuk Rockris aja. Kesan di Rockris waktu itu seru sih. Seru, cerita-cerita, sharing. Pesan buat Rockris ke depan ya makin kompak, kerjasamanya makin
Rokris, saya pengen bertemu dengan teman-teman saya yang beragama Kristen selain berada di IPS. Kesan di Rokris itu enak, menyenangkan, acaranya seru. Pesan buat Rokris ke depannya, semoga yang ke depannya itu bisa memajukan Rokris seperti banyak game, banyak permainan-permainan yang lebih menyenangkan. Itu aja, sekian. Niat masuk Rokris itu pas pengen kenal sama lain selain satu angkatan. Jadi kenal sama orang gila. Orang gila. Orang gila. Ade, JJ. Ade, JJ, Billy, Eben, Yemima. Pesan buat Rokris, mudah-mudahan nggak ada yang namanya pisah-pisah kayak IPA, kayak IPS. Maunya tuh Rokris tuh kayak dulu. Nah, lu kan mukanya depan komo. Ya. Rokris itu apa? Rokris itu ya rohani Kristen. Rokris itu apa? Rokris itu ya rohani Kristen. Apalagi? Gak ada lagi itu doang. Ya itu menurut gue sih Rokris rohani Kristen. Udah. Kapan masuk Rokris? Pertama kali masuk Depul, disuruh masuk eskul, ya udah Rokris. Terus niat masuk Rokris, kata mama gue cari eskul yang eskulnya paling sebentar, terus gak buang-buang waktu. Ya udah Rokris, terus biar gue makin bertobat lah. Kesan di Rokris, apa kesannya ya? Seru lah, banyak kegiatan yang gak gue dapet dari tempat yang lain. Terus anak-anaknya juga seru, kadang ada konflik, kadang ada, pokoknya suka duka ada di Rokris semua. Pesan buat Rokris ke depan, semakin maju. Kalau ada kekurangan dari kakak kelas yang sebelumnya, jadi itu pelajaran. Kedepannya kalian harus kompak, apalagi nanti punya adik kelas yang baru, didik adiknya benar-benar, jangan sampai adik kelasnya songong. Gue ya, yang pertama Rokris itu apa? Yang pasti Rokris itu ekskul, terus kependekan dari rohani Kristen. Terus Rokris itu ekskul agama selain rohis. Adalah kapan masuk Rokris? Kalau gue masuk Rokris itu sebenarnya waktu kelas 10 gue masuk Rokris, tapi jadi ekskul kedua. Kalau gue ya itulah pokoknya pas kelas 11. Terus niat masuk Rokris itu gue soalnya pengen main gitar. Nggak juga sih, selik banget teman gitu lah. Terus kesan gue pas di Rokris itu kesannya tuh asik. Terus gue juga sampai sempat buat band bareng si CR ya di kota. Terus yang terakhir pesan buat Rokris ke depan, gimana ya? Pesannya buat adik kelas, jangan mau takut kalau disuruh satu itu sama main gitar. Oh itu juga buat kita juga. Selalu nurut sama pemerintah. Terus kayak gitu. Udah. Lu juga, Cepetan. Enggak sih, lu enggak jelas. Enggak, lu mah video-videoan berdua. Gitu. Iya. Lu
sama Hebru tuh video-videoan di kelas. Lu nggak usah rekam-rekam. Cepetan. Buat kredit. Buat kredit. Lama Power Ranger. Lu berani bayar mau berapa? Bayar dulu. Yang kencang suaranya. Rokris. Udah mulai belum? Udah yang kencang suaranya. Yang kencang. Lu dari tadi 1, 2, 3 mulai. Gua doang enggak. Ya udah. Yang kencang suaranya ya. 3, 2, 1, mulai. Rokris itu salah satu ekskul di 80. Masuk Rokris masuknya pas gue kelas 11. Itu gue masuk gara-gara diajak sama Hebru. Niatnya cuman ngisi kekosongan ekskul yang waktu itu gue nggak punya ekskul waktu awal masuk kelas 11. Kesan di Rokris asik, gokil, banyak kan. Pesannya itu makin bertumbuh, terus makin solid. Lu bisa ngezoom. Cepetan. Udah. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Tiga, 2, lihat kamera, action. We are